Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai teknologi di smartwatch. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gelis Paramadani Risa Putri dengan 3 digit NIM terakhir 177. Kemudian saya, Farid Fakir Rozaki, dengan NIM digit terakhir 096. Silakan, saya Alisa Fatimah Putri Kurniawan dengan 3 digit terakhir 048. Oke, berikutnya sebelum kita mulai lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu smartwatch. Smartwatch adalah perangkat wearable yang terhubung ke internet dan memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai fungsi seperti memonitor aktivitas fisik, menerima notifikasi dari smartphone, mengakses aplikasi, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Dalam konteks IoT atau Internet of Things, smartwatch dapat diintegrasikan dengan berbagai perangkat lainnya dalam lingkungan yang terhubung secara digital sehingga memungkinkan pertukaran data dan kontrol yang lebih baik antara perangkat-perangkat tersebut. Berikutnya adalah komponen-komponen yang terdapat pada smartwatch. Yang pertama ada motherboard, lalu ada mikroprosesor, ada sensor, lalu ada strap, bagian luar itu, bagian dalamnya ada CD screen, ada housing, ada battery, dan mesh device kayak button dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sensor on the smartwatch. Yang pertama yaitu accelerometer. Accelerometer bisa mengukur berbagai parameter, diantaranya acceleration, tilt, dan tilt angle, incline, rotation, vibration, collision, dan gravity. Yang kedua ada proximity ambient. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan jarak user dengan device melalui pemanfaatan pantulan inframerah. Yang ketiga ada magnetometer. Nama lain dari magnetometer itu compasses atau lebih lengkapnya compasses gauge meters yang umumnya digunakan untuk mengukur medan magnet yang lebih besar dari 1 nt. Yang keempat ada giroskop. Giroskop ini sensor ini digunakan untuk mengukur orientasi berdasarkan prinsip rotasi yang kemudian digunakan untuk mengukur berat, bentuk, dan kecepatan. Yang kelima ada RGB. Sensor RGB digunakan untuk mengukur temperatur warna dari sebuah lingkungan melalui gelombang cahaya merah, hijau, dan biru. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Berikutnya ada magnetocombo, merupakan gabungan sensor magnetometer yang menjadikan lebih padat dan hemat ruang. Dan berikutnya ada gyrocombo, itu keluarnya tidak lama setelah magnetocombo. Juga keluar fabrikasi accelerometer yang digabung dengan gyrometer. Dan yang berikutnya ada barometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara. Dan ada Hall effect, digunakan untuk mengukur kecepatan roda atau mengetahui posisi dari crankshaft atau camshaft. Cara kerjanya dengan transducer yang memberi output voltase tertentu jika diberi trigger medan magnet. Sensor ini digunakan untuk mengunci tampilan smartphone jika casing ditutup dikarenakan pada casing diselipkan lempengan magnet. Dan yang terakhir ada temperatur humidity, digunakan untuk sensor suhu dan kelembapan. Kemudian
keunggulan dari smartwatch ini ada beberapa ya. Terus salah satunya itu ada kemudahan akses kesehatan dan kebugaran, kemudian ada kemudahan akses informasi, terus kenyamanan, fashion statement, dan akses ke aplikasi. Ini merupakan keunggulan umum yang terdapat atau fitur yang terdapat di smartwatch untuk kemudahan bagi penggunanya. Kemudian lanjut untuk weakness dari smartwatch atau kelemahannya, yaitu ada beberapa juga, salah satunya ada daya baterai terbatas, kemudian ukuran layar yang sangat kecil, kemudian durabilitas, privasi dan keamanan, masalah kompatibilitas. Ini merupakan kelemahan dari smartwatch, seperti daya baterai yang terbatas itu jumlah baterainya itu lebih kecil daripada smartphone. Kemudian untuk layarnya juga sangat terbatas ya, seperti jam pada umumnya. Kemudian yang lainnya termasuk dari kelemahan yang dari smartwatch. Kemudian lanjut. Berikutnya ada fungsi dari smartwatch. Fungsinya yang pertama membantu mengatur pola tidur. Yang kedua membantu mengendalikan asupan kalori. Dan yang ketiga membantu menghitung jumlah langkah per hari. Dan keempat melakukan pencatatan rute olahraga terbaik. 5. Memantau tekanan darah, detak jantung, dan kadar oksigen dalam darah. Dan yang terakhir dapat membantu memantau tingkat stres. Selanjutnya ada contoh dari smartwatch. Yang pertama itu ada Sony Smartwatch. Sony Smartwatch sendiri itu jam tangan canggih yang menggunakan sistem operasi Android 2.1 dan dapat terhubung dengan handset Android melalui Bluetooth. Yang kedua ada iWatch. iWatch sendiri ini salah satu smartwatch yang dikeluarkan oleh Apple dan tidak diragukan lagi dapat menjadi lawan tangguh dari smartwatch yang lain. Yang ketiga ada Samsung Galaxy Gear. Samsung Galaxy Gear sendiri ini salah satu smartwatch yang dikeluarkan oleh Samsung. Yang keempat ada Moto Active. Moto Active ini keluar di tahun 2011. Dan Moto Active ini salah satu jam tangan pertama yang masuk kategori pintar karena ditenagai oleh prosesor 60 MHz dan dipasang oleh sistem operasi berbasis Android serta memiliki beberapa macam aplikasi built-in termasuk pemutar musik yang bisa mendengar lagu. Yang terakhir ada Pebble Watch. Pebble Watch ini menggunakan layar seluas 1,26 inch dengan resolusi mencapai 168 x 144 pixel. Di sini dapat mengecek SMS, email, Facebook, dan juga Bluetooth. Dan juga jam ini didesain tahan air, bisa bertahan sampai seminggu dalam sekali isi ulang. Kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu smartwatch memiliki banyak sekali kelebihan dan kelemahan. Sehingga penggunaan smartwatch ini harus digunakan dengan bijak dan dapat dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di smartwatch itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.